Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan yang materi yang berjudul pengembangan aplikasi pencatatan pengeluaran harian berbasis remote prosedur call atau bisa dibilang RPC. Kemudian saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ahmad Fajri Muhammad dengan NIM 425220004, dan yang kedua ada Ahmad Gilang Zulhijjah dengan NIM 425222028. Di sini ada latar belakang. Yang di sini saya mengambil 3 poin. Yang pertama ada tantangan pengelolaan keuangan pribadi, yang mana dia nantinya akan mencatat pengeluaran harian, yaitu masih menjadi tantangan bagi banyak orang. Adapun yang kedua yaitu keunggulan RPC untuk efisiensi. Nah, penggunaan RPC mempercepat komunikasi dan respon aplikasi. Terus yang ketiga ada arsitektur client server yang aman. Terus untuk penyimpanan data di server memungkinkan akses yang aman dan cepat. Apa yang membuat memilih topik ini? Nah, di sini saya mengambil 3 alasan. Yang pertama yaitu efisiensi dan kecepatan. Ya, yang mana sini RPC lebih efisien, membuat aplikasi lebih cepat dan ringan. Dan yang kedua ada penerapan teknologi terdistribusi, yang mana menggambarkan arsitektur client server yang relevan untuk aplikasi berbasis cloud. Dan yang terakhir ada studi kasus yang relevan, yang mana aplikasi pencatatan pengeluaran harian sebagai contoh nyata yang bermanfaat dan aplikatif. Adapun tujuan dan manfaat. Yang pertama tujuan yaitu penerapan RPC untuk komunikasi yang cepat. Yang mana tadi RPC sudah ditahu untuk membantu membuat aplikasi lebih cepat dan ringan. Terus yang kedua ada keamanan dan pengelolaan data terpusat. Yang kedua ada manfaat. Yang pertama untuk bagi pengguna yaitu pengalaman pencatatan yang cepat dan aman. Yang kedua bagi pengembang yaitu pemahaman RPC dan arsitektur client server pada aplikasi. Sebagai penelitian yaitu studi kasus implementasi RPC yang adaptif untuk aplikasi lain. Adapun rancangan implementasi akan dilanjutkan oleh rekan saya Ahmad Fajri. Baik, saya akan menjelaskan rancangan implementasi. Yang pertama, desain, yaitu kami menentukan arsitektur aplikasi dan struktur database-nya. Kemudian pengembangan, yang dimana kami mengimplementasikan RPC untuk komunikasi client server dan membangun UI client. Selanjutnya pengujian, yang dimana kami melakukan uji fungsionalitas dan performa. Selanjutnya yaitu diagram arsitektur, yang dimana terbagi menjadi klien dan server, yang dimana klien adalah aplikasi yang diinstal di perangkat pengguna yang mengirimkan permintaan ke server menggunakan RPC. Kemudian server itu menangani permintaan dari klien, mengolah data, dan menyimpan hasil ke database. Next. Selanjutnya ada diagram alur kerja, yang dimana yang pertama itu pengguna membuka aplikasi klien dan memasukkan data pengeluaran harian. Kemudian yang kedua, klien menyusun permintaan RPC berdasarkan data yang dimasukkan dan mengirimkannya ke server. Kemudian untuk ketiga, server menerima permintaan, memvalidasi data, dan menyimpannya ke dalam database. Selanjutnya nomor 4, setelah data disimpan, server mengirimkan respons kembali ke klien untuk mengonfirmasi bahwa data telah berhasil ditambahkan. Selanjutnya yang kelima, klien menerima respon dari server dan memperbarui antarmuka pengguna untuk menampilkan data pengeluaran terbaru. Selanjutnya, untuk kesimpulan ada 3, yaitu efisiensi dan keamanan.
yang dimana aplikasi ini menawarkan pencatatan pengeluaran yang cepat dan aman bagi pengguna. Kemudian ada peningkatan kinerja dengan RPC, yang dimana pengguna RPC mempercepat komunikasi dan respon aplikasi. Selanjutnya itu studi kasus teknologi terdistribusi, yaitu aplikasi ini menjadi contoh implementasi RPC dan arsitektur client server yang relevan untuk pengembangan aplikasi berbasis cloud. Untuk selanjutnya pengujiannya akan didemokan oleh Ahmad Gilang. Jadi kita masuk di bagian pendemonstrasiannya. Di sini saya sudah mempunyai 2 server, di mana server 1 saya dengan IP 192.168.56.101 dan server 2 saya dengan IP 56102. Di sini untuk mempermudah saya SSH saja. Untuk server 1. Sekarang kita akan SSH untuk server 2. Baik. Ini saya telah membuat folder RPC expense, jadi kita masuk saja langsung. Nah, untuk menjalankan RPC ini saya menggunakan bahasa Python, yang dimana untuk memakai bahasa Python di server kita harus memasuki folder VNV. Nah, di sini saya sudah mempunyai untuk database-nya, untuk backend-nya. Nah, di sini saya telah menghubungkan database yang telah saya buat pada folder RPC juga untuk memasukkan data yang akan diinput oleh server kedua nanti. Pada kasus ini saya menggunakan database SQLite 3. Kita akan coba untuk menjalankan servernya. Oke, di sini servernya sudah running. Sekarang kita akan masuk pada server 2. Kita masuk pada VNV juga. Source. Lalu kita masuk pada RPC. Nah, di sini saya membuat server untuk expense kliennya. Kita coba lihat dulu. Expense. Nah, ini adalah bagian untuk penginputan nanti pada server 2-nya. Di sini saya membuat beberapa bagian tampilan animasi yang saya hubungkan dengan server 101 saya tadi melalui port 50051. Nah, ini ada beberapa bagian, ini hanya untuk animasi untuk berjalannya nanti. Kita langsung tes saja. Kita masukkan untuk tahun inputnya, bulan dan tanggal 21. Misalkan pengeluarannya itu untuk apa? Misalkan shopping. Nah, di sini memasukkan jumlah pengeluarannya itu misalkan 500.000. Ini untuk konfirmasinya apakah sudah benar, tetap ketik saja ya. Di sini prosesnya akan mengirim data ke server yang pertama itu. Jadi di sini retrieve berarti
datanya sudah masuk. Kita selesaikan saja. Nah, saya juga membuat tampilan backend, tampilan website yang sederhana untuk bagian ini. Jadi kita coba masuk. Nah, ini adalah data yang sudah saya tambahkan tadi. Ini juga otomatis masuk pada bagian database yang telah saya buat. Nah, ini adalah database yang telah masuk dan ditarik untuk bagian website yang ini. Di sini ada beberapa fitur sederhana yang saya tambahkan, di mana ada menampilkan data sesuai row. Terus ini untuk mencari pengeluaran, misalkan kita mau cari pada tanggal berapa, deskripsinya apa, atau jumlah pengeluarannya berapa. Di sini juga ada fitur untuk update datanya, yang dimana jika dipencet maka data akan terupdate secara otomatis. Ini pada page selanjutnya saja. Sekian untuk demonstrasinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih.